Kita mulai market update kita hari ini ya. Ini minggu terakhir ya. Jadi ini hari terakhir untuk di Januari. Terus habis itu berarti kan next adalah Februari kan ya. Nah, teman-teman berarti ya sekarang seharusnya sudah menjadi saat dimana teman-teman mengevaluasi kira-kira apa yang sudah teman-teman lalui dalam trading teman-teman di Januari kemarin itu seperti apa, kesalahan-kesalahan apa yang bisa teman-teman pelajari. Kemudian ya, di situ ya teman-teman tinggal lakukan kembali adjustment. Ya, mungkin ada yang masuk kecepatan, ada yang mungkin masuknya apa namanya terburu-buru atau FOMO dan lain sebagainya, atau harusnya gue libur tapi ini gue paksain terus mengikuti market dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal cek lah ya. Ini juga adalah kesempatan baik ya, ini Sabtu, Minggu untuk bisa mengevaluasi apa yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di situ untuk mengevaluasi tentu ya, teman-teman harus punya jurnal kan. Jadi, makanya pastikan jurnal itu teman-teman tetap isi. Ya, mungkin agak membosankan, tetapi begitu teman-teman begitu teman-teman menemukan kegunaannya, teman-teman akan bisa mulai kayaknya apa ya, kecanduan untuk terus mengisinya. Ya ini teman-teman lihat lah ya. Makanya saya cuma berharap adalah ya kalau teman-teman cuma transaksi satu dua saham ya silakan tolong dicatat. Luangkan waktu aja 5 menit untuk mencatatnya ya. 5 menit saja, nggak usah dipaksain harus mencatat sampai kayak orang profesional banget gitu ya, sampai oh hari itu seperti apa ya dia punya market dan lain sebagainya. Itu nanti pelan-pelan teman-teman akan ke sana lah. Yang sekarang adalah step membiasakan habit itu mencatat ya. Itu aja dulu ya. Jadi bangun sebuah habit. Mungkin teman-teman belum belum terbangun habit seperti itu, nggak apa-apa ya. Saya tahu kok untuk keluar dari zona nyaman itu kan bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah kan. Ya hanya luangkan waktu aja. Jadi anggap kayak misalnya cara orang Jepang ya, kalau mau rajin ya, cara orang Jepang dia hanya meluangkan waktu 1 menit atau mungkin berapa menit ya, 5 menit lah ya dalam satu hari, di jam yang sama, di waktu yang sama ya, di tempat yang sama, mereka melakukan hal yang sama. Hanya 5 menit saja, termasuk mungkin ini adalah sesuatu yang baru buat teman-teman. Ya 5 menit aja teman-teman catat, tentukan waktunya. Mungkin di jam 7 malam ya, pas teman-teman lagi santai. 5 menit aja coba catat apa yang sudah teman-teman lakukan hari itu. Ya, setelahnya udah tinggal aja. Oke, kita lihat market update kita hari ini ya. Jadi ini Sabtu, makanya ini saya rombak semua ya. Jadi Sabtu ini kita benar-benar mengupdate market. Kira-kira akan seperti apa market? Terus habis itu kira-kira kita bisa watchlist sektor-sektor apa? Kemarin waktu hari Kamis kan kita udah memberikan watchlist ya. Nah, jadi kita tinggal mengupdate saja. Ini kira-kira dia masih akan lanjut atau mungkin ada peluang-peluang baru di saham-saham lain atau di sektor-sektor lain ya. Oke, nah kita lihat di indeks harga saham gabungan dulu. Kalau indeks harga saham gabungan kemarin kan memang kita perkirakan adalah di sekitar EMA 20, dia akan retest. Nah, ini kan udah naik tuh. Ya, udah naik. Ya, waktu di pagi hari kan teman-teman mungkin kalau ikutin pasar ya pasti tahu ya. Pagi hari itu ya dia sempat naik terus turun, masih mendatar ya. Nah, ini sore hari dinaikin. Apa yang membuat dia naik? Ya, apakah karena hasil investasi asing di 2021 itu naik drastis begitu tingginya kah? Atas data itu market percaya bahwa oh ini kayaknya pemulihan ekonomi di Indonesia itu cukup baik atau apa gitu ya. Nah, itu teknikalnya kita masih belum bisa memberikan konklusi apapun ya, tetapi ya pergerakannya mungkin dia akan kembali naik untuk retest kembali ke resisten, sangat mungkin karena dia masih dalam keadaan sideways ini ya. Oke. Nah, ini kita lihat dari perspektif IHSG. Nah, bagaimana dengan globalnya? Kan global pasti akan mempengaruhi ya. Karena ini ancamannya kan adalah soal sentimen The Fed ya, tapering suku bunga, kenaikan suku bunga. Terus di Eropa kalau The Fed akan naikin, di Eropa juga akan mulai menaikkan suku bunga. Mungkin yang ajaib itu adalah yang di Cina, dia malah menurunkan suku bunga kan.
Jadi nggak tahu ini kenapa ya dia menurunkan malah melonggarkan moneter mereka. Apakah mereka cukup pede dengan pertumbuhan ekonominya mereka? Sedangkan di Amerika sendiri pertumbuhan ekonomi kemarin yang waktu di Q4 ya, laporannya itu kan udah luar biasa, di luar ekspektasi dari market kan. Ada pertumbuhan yang begitu tingginya, tetapi The Fed masih tetap di keputusannya di mana bulan Maret ini akan ada kenaikan suku bunga ya. Jadi kita lihat dulu sebentar ke pasarnya mereka. Jadi di Dow Jones sendiri kita lihat ya, kemarin kan kita masih berpikir-pikir ya, apakah ini cuma dead cat bounce ya, atau ini sebenarnya adalah sebuah pergerakan untuk naik ya, kemudian untuk turun kembali. Jadi dia akan bergerak naik, ini naik kemudian untuk turun kembali, atau nanti jangan-jangan malah jebol ke bawah ya. Nah, kita cuma mau menunggu itu aja. Tapi kalau misalnya dia ada peluang untuk mengalami kenaikan begini aja nih, kenaikan di sini aja, itu sebenarnya udah memberikan kepada indeks sebuah sentimen yang cukup positif ya. Nah, anggap dia punya peluang untuk naik sampai ke sini. Kita belum tahu ya. Karena EMA 20-nya juga masih di sini. Masih di atas ya, masih cenderung mengalami penurunan di sana. Ya kita kalau misalnya indeks Dow Jones itu punya harapan untuk naik, ya ini naik maksudnya untuk turun ya. Kita belum melihat kalau dia masih akan meneruskan trennya untuk terus berada di sideways di channel ini atau tidak ya. Tapi sekarang ya yang masih kita lihat itu adalah potensi cuman dead cat bounce ya, potensinya seperti itu untuk di Dow Jones ya. Kita lihat di beberapa indeks dalamnya, misalnya SP500. SP500 sendiri ya pasti kurang lebih sama ya dengan induknya ya. Karena ini kan 500 saham yang akan mempengaruhi pergerakan dari Dow Jones. Kalau Dow Jones kan cuma 30 saham big cap-nya mereka ya. Sedangkan ini adalah 500-nya, 500 dalamnya kan. Ini kan kurang lebih sama. Nah, tapi pergerakannya memang kita lihat ya, udah ada di daerah low-nya. Ini tanda-tandanya apa? Kalau SP500 itu tembus 4.280, berarti dia akan meneruskan tren untuk terus turun. Ya. Nah, tapi kalau tidak, berarti dia ada peluang untuk retest. Jadi ini cuma retest ya, terus habis itu mulai kembali turun. Ya kalau lihat dari pergerakan ancaman-ancaman yang ada, kenaikan suku bunga kan pasti akan membuat smart money itu untuk keluar dari pasar-pasar yang beresiko untuk mengambil aset-aset yang tidak terlalu beresiko. Jadi udah risk off mereka dalam kondisi yang sekarang kondisinya adalah risk on ya, terus mereka tetap masuk ke dalam aset yang beresiko, tapi nanti pada saat kenaikan suku bunga berarti itu kondisi akan menjadi risk off ya. Berarti mereka akan naik mungkin mengincar obligasi lah ya, mungkin mengincar gold lah, mungkin mengincar ya mata uang yang menjadi safe haven. Jadi contoh misalnya kayak Swiss francs ya atau yen Jepang. Tapi kan kondisi kemarin ya, kalau teman-teman mungkin ikutin bagaimana US dengan yen, US dengan Swiss franc ya, itu kan terjadi terjadi up ya. Jadi uptrend ya di sana ya. Terjadi rally di sana setelah udah anjlok yang cukup parah ya. Nah, itu tandanya apa? Tandanya memang ada penguatan pada mata uang US dollar. Nah, kalau ada penguatan pada mata uang US dollar, berarti kan mereka sedang memburu nih ke obligasi lah, ke ke mungkin yield yang kita ambil yang 10 tahunan lah ya, 10 tahunan yang mungkin udah mulai diburu untuk keluar dari aset berisiko ke aset yang tidak berisiko. Ini kita udah mulai lihat lah ya, ada pergerakan, ada rotasi menuju ke sana. Oke. Nah, di Nasdaq sendiri, kalau untuk yang Nasdaq-nya sendiri ini kan saham-saham teknologi ya. Nah, kalau saham-saham teknologi mungkin agak-agak sedikit lebih penurunannya agak lumayan tajam setelah rally ya. Jadi sepanjang pandemi kemarin kan rally-nya cukup panjang ya. Jadi kita melihat ya, kalau misalnya ada pergerakan naik sampai ke sini ya, mungkin dia akan balik untuk turun ya. Kalau lihat dari ancaman-ancaman yang ada ya, kalau di Nasdaq mungkin kita lebih kelihatan ya dengan support resistennya ya. Teman-teman bisa lihat ya, jadi ada pergerakan mungkin akan
meneruskan tren untuk turunnya karena dia udah sempat break. Dia udah sempat break dari sini dan pergerakan awalnya untuk yang channel ini itu kan di sini. Jadi kita bisa berasumsi ya untuk technical yang saat ini ya, kita bisa memperkirakan ya Nasdaq itu mungkin masih akan kembali retest sampai ke 135. Ya, kalau lihat dari pergerakan fundamental dari si US marketnya sendiri ya, pengetatan ekonomi, pengetatan moneter ya, kenaikan suku bunga ya, inflasi yang terus meninggi ya, jadi itu harus dikendalikan. Nah, kita tinggal lihat nih berhasil nggak The Fed itu mengendalikan inflasinya. Kalau tidak, ya mungkin akan ada sesuatu yang lebih keras daripada kenaikan suku bunga. Ya, kita nggak tahu seperti apa ya. Di IMF sendiri sudah mewarning Bank Indonesia agar tidak terlalu membantu APBN. Jadi kayak burden sharingnya ya. Jadi pemerintah mengeluarkan obligasi atau surat utang kalau bisa diserap oleh si Bank Indonesia. Kan selama ini kan kita melakukan seperti itu ya. Nah, itu sudah mulai ada mungkin peringatan-peringatan karena ini mungkin tidak akan terlalu bagus untuk perekonomian. Ya, kita cetak uang terus kan. Ya kan? Ya, diserap terus oleh Bank Indonesia. Jaminannya adalah utang pemerintah atau surat utang itu ya, atau ORI atau obligasi itu. Ya, itu juga memang tidak terlalu sehat untuk perekonomian. Jadi kita lihat memang ada gejala-gejala menuju ke sana lah ya. Tapi ini teknikalnya udah mulai menunjukkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ya pergerakannya untuk naik ya ini sebenarnya cuman ya kita bilang technical rebound stock ya. Jadi karena penurunannya udah cukup tajam, dia rebound ya untuk turun kembali. Ini yang kita lihat ya, sampai hari ini kita masih melihat seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di pasar regional, Nikkei lah ya, Nikkei kita lihat di yang Jepang aja. Ya, Jepang sendiri ini udah jebol ya. Ya kalau misalnya kita ikutin dengan trendline yang atas ini juga sudah jebol ya dari kemarin ya, kita sudah jebol. Terus bahkan yang di bawah sini kalau kita ambil box ya atau base atau sideways-nya ini juga udah jebol. Nah, jebolnya ini berarti kan udah jebol, sekarang tinggal tertahan di support ini. Nah, kalau support ini tertahan, kita mungkin bisa memperkirakan ya, mungkin akan ada technical rebound, jadi hampir ke atas ini buat ngeretest ke supportnya base tadinya, sekarang jadi resistennya dia ya, terus habis itu mulai turun ya, mungkin akan kalau sampai dia jebol di 25.400 lebih, itu akan penurunannya akan lebih tajam. Ya, kita lihat dari historinya ya, ini kan kenaikannya tajam kan ya. Nah, terus habis itu pada saat penurunan kalau ini sampai jebol yang sebelah sini, ini berarti akan ada penurunan yang cukup tajam. Ya, jadi ini mungkin takes time lah ya, mungkin bisa berlangsung berapa bulan ya, mungkin sampai Maret kita mau lihat seperti apa. Kalau The Fed sudah mulai menaikkan suku bunga, kita balik lagi nanti kita lihat yang indeksnya Nikkei ya. Oke. Nah, mungkin yang agak berbeda itu di Hang Seng. Hang Seng ini kan berarti sekarang udah menjadi indeksnya si indeks Cina juga ya, indeks Cina ya, karena Hong Kong kan sekarang udah masuk ke otoritasnya Cina kan. Nah, kita lihat ya kalau yang di Hang Seng ya, waktu di tahun 2002, waktu pemulihan ekonomi Cina itu udah mulai terjadi ya, Hang Seng kan udah rally duluan ya. Ya, di situ Tencent lah, Meituan lah, terus termasuk Evergrande lah, segala macam itu kan mencapai masa-masa jayanya, bener ya. Jadi pergerakannya itu, terus habis itu ini secara tidak langsung diturunkan oleh pemerintah sendiri, karena waktu ini kan kita udah sempat bahas ya penurunan ini ya, itu diturunkan oleh pemerintah Cina sendiri. Nah, kenapa diturunkan? Karena kalau kita lihat ya, bubble-bubble yang pernah pecah di sebelum-sebelumnya, Cina itu selalu duluan menghandle bubble yang terjadi pada perekonomian mereka. Jadi mereka selalu memberikan, kalau kita boleh katakan, sinyal buat market kalau ini udah bubble, buat mereka udah overheating ya, sehingga mereka mulai intervensi ke Alibaba, ke Tencent ya, termasuk di Evergrande segala macam, mereka membiarkan itu hancur ya.
Ya, termasuk sektor-sektor yang berhubungan dengan properti ya. Jadi yang gede-gede itu, yang milenial, apa yang triliuner, yang konglomerasi itu mereka biarkan habis. Ya, teman-teman mungkin masih ingat lah kita pernah membahas itu ya, dan dia membiarkan dia turun. Jadi kalau hari ini ya, kalau lihat dari ini ya, suku bunga Bank Sentral Cina diturunkan, kita menjadi tidak heran. Kenapa? Ya karena mereka udah menghandle bubble-nya dari awal 2021. Ya, dari awal 2021. Jadi sekarang udah waktunya untuk melonggarkan moneter mereka, karena mereka udah melakukan pengetatan itu setahun yang lalu, di mana mungkin the Fed itu baru akan mulai di tahun ini. Ya, ini yang kita lihat dari dari yang Cina ya. Teman-teman juga mungkin bisa lihat di Shanghai indeksnya segala macam. Tapi yang saya lihat yang Hang Seng aja cukup lah ya. Nah, dari sini aja kita bisa lihat ya, ada peluang sebenarnya dari Hang Seng itu mungkin dia akan bergerak naik. Ya, ini kan udah sempat jebol. Jadi mungkin kalau misalnya ngikutin ya, kalau anggap lah ya, anggap seandainya nih ya, seandainya kalau bubble-nya pecah, mungkin dia masih akan ada pergerakan naik terus turun. Ya, terus habis itu retest, kemudian dia turun lagi. Nah, tapi penurunannya sudah mulai terbatas. Ya, artinya kalau teman-teman mau tahu bottom dari sebuah pergerakan, seandainya kalau bubble pecah, maka lihatlah indeks yang ada di Cina. Jadi kemungkinan besar dia akan rebound duluan. Karena untuk kita bilang kan bubble ini kan sudah terlalu gede ya. Jadi panasnya panasnya suhu ekonomi dari negara-negara lain, terutama untuk mungkin yang di Amerika lah ya, itu udah panas duluan karena inflasinya udah sangat tinggi kan. Ya, dia baru dikendalikan tahun ini, sedangkan di Cina itu sudah dikendalikan dari 2021. Ya, kita udah sempat bahas inilah ya. Jadi kita nggak akan bahas terlalu banyak lagi ya. Jadi ini Hang Seng ya. Kemudian kalau kita lihat dari yang paling dekat dengan kita ada dari Straits Times ya. Berarti ini indeksnya Singapura. Ini kemarin kan di minggu yang lalu kalau tidak salah kita udah sempat bahas kalau dia ada di plafon, di mana pada saat itu indeks anomali kan. Indeks anomali sama seperti indeks harga saham gabungan anomali sama seperti Singapura. Dia kan anomali juga kan, di mana indeks global semuanya turun, dia naik. Ya, dan dia ada di plafon. Nah, plafon ini itu menandakan bahwa akan ada koreksi di situ. Nah, koreksi ini kita mau lihat nih. Ya, koreksi dari yang Singapura ini dia udah sempat break loh dari high sebelumnya. Dia udah sempat break. Apakah ini cuman koreksi? Ya, cuman koreksi ya, atau retracement saja. Ini kan EMA 20 nih. Apa retracement untuk kembali naik lagi. Ya, sinyal-sinyal dari mungkin dari smart money atau institusi banyak sekali kan yang pemberitaan bilang emerging market akan rebound dengan sangat cepat. Sekarang dia mungkin baru mulai tahap awal rebound. Ya, di mana Cina kan udah mulai duluan, US udah mulai duluan kan. Nah, emerging market mungkin baru akan mulai rebound dari pandemi karena Covid. Ya, karena Covid itu. Jadi dilihat oleh smart money ini mungkin ada sebuah peluang. Dan yang kedua nih ya, mungkin pola yang sering terjadi, pola yang udah terjadi waktu di gelombang pertama Covid, gelombang kedua Covid ya. Kita ngelihatnya adalah pada saat Covid lagi tinggi, pada saat angka coronanya, kasusnya lagi tinggi, indeks yang saham ya cenderung tinggi juga, ikut rally di situ. Ya, kenapa? Karena ada kecenderungan pemerintah yang di wilayah-wilayah yang kasusnya tinggi itu mencetak uang lebih banyak. Jadi ada kita bilang ya penambahan likuiditas di pasar. Ya, kita lihat kayak gitu. Jadi mungkin apakah ini yang sekarang ya, ini kan mungkin kita lagi bersiap gelombang ketiga nih. Ya, kasus kemarin itu sudah hampir mencapai 10.000 per hari. Sudah mencapai 10.000 per hari ya. Berarti kan ini sebenarnya udah siap-siap gelombang 3 ya. Walaupun mungkin kasusnya Omikron. Dan ada fakta menarik ya di Indonesia. Karena setiap penanganan Covid itu kan pengobatannya ditanggung oleh pemerintah ya. Nah,
Jadi mereka yang mendapat gejala ringan, yang bisa sebenarnya isolasi mandiri di rumah, itu tetap maksain ke rumah sakit. Nggak mau keluar uang ceritanya. Ya, ini sebuah fakta lah ya, sebuah apa namanya ya, sebuah ya fakta yang ya lumayan ya. Ya, nah kalau kebiasaan atau mungkin apa namanya perilaku masyarakat Indonesia seperti itu, pemerintah kan berarti harus bersiap dengan sejumlah uang ya untuk membiayai perawatan mereka. Karena ini menjadi komitmen pemerintah. COVID itu ya kalau dirawat itu ditanggung pemerintah. Ya apalagi mereka pakai BPJS segala macam itu udah pasti ditanggung. Apalagi kalau teman-teman masuk ke Wisma Atlet itu pasti ditanggung, kan? Ya, nah ini perilaku sebenarnya cukup disayangkan sih sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana lagi? Bisa isolasi mandiri mereka nggak mau, tapi tetap dirawat ya, dirawat. Jadi mungkin takut kali ya menularkan ke keluarga ya, mungkin lingkungannya juga tidak terlalu bagus ya untuk dilakukan isolasi mandiri, akhirnya mereka maksain ke um, oh ada dokter Nunung ya, jadi ya apa ya, mungkin itu kenyataan di lapangan, mau gimana lagi ya. Nah karena itulah pemerintah mau nggak mau harus menyediakan likuiditas, kalau nggak gimana bayarnya ya, kalau gimana bayarnya. Nah mungkin karena itu juga ya, begitu kalau kasus tinggi biasanya disertai dengan rally dari indeksnya, jadi ya apa, balik lagi ke indeks harga saham gabungan ya. Kalau melihat fakta-fakta yang ada di global ya, terutama di Dow Jones segala macam yang terus masuk Nikkei itu kan sudah breakdown ya, sudah breakdown. Jadi ini udah punya potensi untuk terus mungkin dari trend yang tadinya up itu udah mulai berubah menjadi mungkin mau ke sideways dulu kah, atau mungkin udah kembali downtrend. Jadi ini dari technical itu sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak terlalu enak sebenarnya ya, sudah tidak terlalu enak. Cuman ya memang belum akan kejadian, kita juga nggak tahu kejadiannya akan kapan ya, dimana bubble itu mungkin pecah dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu. Jadi hanya market dan Tuhan saja yang tahu ya. Jadi kita tinggal ikut aja. Kalau memang sudah terkonfirmasi dia downtrend, dia krisis ya, ya kita liburan ya. Seenggaknya kan technical sudah bisa memberikan kepada kita gejala. Bahkan gejala ini dari data-data makro kita sudah menyampaikan ya bareng sama Pak Kaisar itu dari tahun lalu. Ya dari tahun lalu, di mana The Fed itu sudah mulai tapering dan lain sebagainya, efeknya seperti apa kita udah lihat ya. Nah cuman kan uang besar itu sudah tertanam nih di market, itu kan perlu dikeluarkan ya. Kalau dikeluarkan mendadak nanti siapa yang mau beli, ya kan? Nah jadi itu sebuah permainan permainan harga lah ya. Ya teman-teman tinggal peka apa tidak ya, peka apa tidak. Risk management itu kalau teman-teman mungkin nggak peka ya, yang penting risk manajemennya. Nah, teman-teman tahu stop loss-nya, ada trading plan-nya segala macam. Kalau sudah loss berkali-kali ya berhentilah. Kalau dicoba terus ya habis ya. Apalagi mungkin nggak sadar-sadar juga market udah sedang jelek-jeleknya, dicoba terus ya teman-teman lama-lama akan habis uangnya ya. Itu sebuah gejala yang sedang ditunjukkan oleh technical. Nah kalau balik lagi ke Indonesia ya, kalau ngelihat dari market-market seperti itu, terus kenyataan corona juga sedang meningkat ya. Ini pola doang ya, ini pola ya. Ada kecenderungan market juga mungkin akan rally ya. Seenggak-enggaknya sampai ke sekitar resisten dulu lah ya. Resisten dari base itu di sekitar 6.750 ya. Itu mungkin kita sampai ke situ dulu. Nah, nanti kita update lagi kalau sampai dia break. Tapi ada kecenderungan juga dia break. Saya nggak memberikan optimisme ya, tapi ada kecenderungan untuk dia break. Nah, pada saat dia break, teman-teman lihat dong ya ancaman-ancaman yang ada. Jangan lupa loh ya, kita kan berbisnis saham ya. Jadi ada analisa SWOT-nya. Strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Ancamannya apa? Ya, weakness-nya kita di mana ya? Kalau yang udah sektor-sektor yang lemah-lemah ya jangan disamperin. Ya kan? Kita ambil sektor-sektor yang punya kekuatan untuk menggerakkan
indeks ya. Terus opportunity-nya apa ya? Itu lihat opportunity yang ada. Ini kan mungkin ada sentimen ibu kota negara, apakah konstruksi akan naik ya. Ada sentimen dari apa boomingnya komoditas. Nah, itu yang kita ambil ya. Terus ancamannya apa? Nah, ancamannya kan udah jelas ya. Kita udah bahas ini cukup lama. Ya, terutama yang datang dari US ya, negara the Fed ya. The Fed ada negara US maksudnya ya. The Fed akan menaikkan suku bunga. Ya itu mungkin akan menjadi ancaman dari pasar modal ya kan, dari aset-aset yang beresiko ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan. Nah, sekarang kita lihat ya ada sektor-sektor apa yang bisa memberikan kepada kita peluang di tengah ya. Mungkin corona ini, di tengah ancaman ini segala macam. Waktu di hari Kamis kemarin kita udah bahas ya. Yang kita bisa ambil adalah kalau nanti ada pengetatan moneter, berarti kan ada pelemahan mungkin dari rupiah. Kita nggak tahu ya rupiah kita akan selemah apa, tergantung dari seberapa kuat Bank Indonesia bisa menahannya. Kayak ada intervensi kan? Ya penguatan US. Jadi ya tinggal kita cari ya mana saja perusahaan-perusahaan yang punya penghasilan dalam bentuk US dollar, tetapi operasional dalam bentuk rupiah. Ya, mereka operasional tetap dalam bentuk rupiah, artinya ya dia tidak akan terjadi perubahan yang tiba-tiba menyolok kan ya, jadi dia cuma stabil-stabil aja, tetapi pemasukannya tiba-tiba bertambah. Kenapa? Karena pelemahan pada rupiah. Itu aja, ini logik aja. Kalau teman-teman menganalisa SWOT-nya pasti teman-teman akan ketemu yang begini. Jadi ini nggak perlu harus bilang oh harus profesional banget, trader profesional. Enggak, teman-teman pakai logik aja, teman-teman udah bisa. Nah, tinggal bedah sahamnya. Ini kerjaan trader loh. Saya kadang-kadang kan banyak sekali yang ngomong, oh lu kalau misalnya mau kaya jadi trader aja. Itu nggak ada kerjanya, cuma benar-benar duduk doang. Saya nggak ngerti gitu lah. Kalau kita nggak kerja, lah kita melakukan analisa itu sebuah pekerjaan. Termasuk di dalamnya, ya teman-teman menganalisa seperti ini. Ini ancaman nih, oh gue harus ngapain. Itu kan sebuah pekerjaan ya, walaupun mungkin tidak menggunakan fisik terlalu banyak. Makanya olahraga, jangan lupa ya. Oke, nah kita masuk lagi ya ke sektornya. Kita mau lihat opportunity kita di mana. Jadi ada beberapa sektor, kita lihat coba ya. Kita mulai dengan cyclical. Ada nggak sih ya peluang? Nah, kalau kita lihat non-cyclical, ya ini sebenarnya ada sedikit peluang nih di sini. Ya, peluangnya sebenarnya cuman ini masih jadi watchlist ya. Ini menjadi satu masih spekulasi. Apakah dia bertahan nih di sini di daerah support ini, support trendline maupun yang area support ini. Dia bertahan nggak? Kalau dia bertahan, ini jadi watchlist ya. Dia bertahan, berarti kan dia ada pergerakan mungkin akan bisa retest sampai ke atas. Ya, ada pergerakan ke situ. Nah, non-cyclical mungkin nggak akan seperti itu. Ya teman-teman tinggal lihat ke sektor apa saham-sahamnya. Non-cyclical itu apa saja. Nah pertama berarti kita bisa watchlist non-cyclical. Walaupun mungkin sekarang kalau masuk sekarang itu lebih kepada spekulasi. Ya kita spekulasi kalau non-cyclical itu mungkin akan ada pantulan. Mungkin ini penurunannya udah selesai ya, balik lagi ke sini. Siapa tahu dia mulai nanjak lagi ya. Ini juga kita juga nggak tahu apakah dia akan nanjak lagi. Nah tapi peluangnya ada secara teknikal. Ya, kenapa peluangnya ada? Ini satu, dia kan nanjak nih, ada keluar demand di situ. Nah, di sini ada nggak? Di sini juga soalnya ada nih, keluar demand. Walaupun mungkin, apa namanya, pendek ya. Ini kan masih posisi downtrend ya, teman-teman lihat ya. Ya, tapi ini udah low-nya. Nah, low-nya, nah, ini berarti ada peluang kan, untuk naik kan. Tinggal konfirmasi, berarti watchlist sektor yang berhubungan dengan non-cyclical. Nah, kalau mungkin teman-teman belum tahu ya bagaimana cari non-cyclical, ya tinggal ke IDX aja, idx.co.id, ya, cari di sana non-cyclical ya. Kalau non-cyclical mungkin ya kalau misalnya kita lihat dari saham-sahamnya, oh langsung ketahuan ya, oh, kira-kira ada peluang di mana ya? Ada peluang sebenarnya di saham-saham yang berhubungan dengan CPO, ya Ali, ya terus habis itu berarti LSIP, TAPG, DSNG. Nah, itu dari sini aja kita udah bisa lihat ya, ada peluang di situ. Oh, di situ ada Cepin, tadi mana Cepin? AMM ya. Nah, itu udah kita udah bisa lihat, oh ada dua nih Cepin kan udah naik ya. Nah, tinggal kita menunggu apakah dia akan melanjutkan kenaikan apa enggak. Kalau dia melanjutkan kenaikan, oh, why not?
Nah, saham CPO tinggal lihat, ini ancamannya sebenarnya ada CPO, larangan ekspor, DMO dalam negeri ya. Tetapi jujur ya, kan teman-teman di waktu di bulan Desember kan ngikut ya tren 2022 ya. Di saham CPO di mana harga internasionalnya sudah all time high terus. Sekarang udah 5.400 ringgit Malaysia. Ya, sudah 5.400 itu udah all time high. All time high sebelumnya itu 5.200. Ini udah 5.400. Nah, sahamnya sendiri itu masih belum bergerak. Mungkin karena memang ada masalah di dalam negeri ya, ada DMO. DMO sebenarnya nggak masalah juga. Karena apa? Produksi kita dengan ekspor itu jauh banget jemplangnya. Jadi misalnya contoh ya, produksi kita bisa rata-rata itu sebulan itu mungkin sekitar 4 jutaan. Ekspor kita paling cuman nggak sampai 1 juta setiap bulannya. Setiap bulan ya, bukan kita bilang setahun ya. Nah, jadi jomplang banget. Kan datanya teman-teman udah tahu. Saya udah pernah tunjukin kan, jomplang banget. Jadi tidak ada, sebenarnya tidak ada pelarang ekspor itu akan mempengaruhi pendapatannya mereka. Ini cuma tinggal waktu doang. Ini kapan mereka mulai akan bergerak. Jadi teman-teman tinggal cek ya saham-saham CPO. Termasuk yang di dalam sini adalah saham-saham ayam. Kita lihat ayam kan udah mulai ya, Cepin terutama ya, market leadernya sudah mulai duluan. Nah, saham-saham yang lain silakan teman-teman cek. Ya di situ ada ICBP juga, ada INDF, itu kan juga udah mulai kan. Ya, ini memang ada peluang, tapi ini masih menjadi watchlist kita. Jadi kita belum bereaksi, ya kita belum bereaksi. Nah, tinggal ya teman-teman tinggal cek lagi bagaimana pergerakan dari sektornya. Kalau sektornya sudah menunjukkan sebuah pergerakan yang naik ya, yang sudah mulai uptrend, tinggal hitung kometnya aja, hitung komet aja ya. Itu kan berarti udah mulai confirm nih ada sebuah pergerakan secara minornya ya udah mulai uptrend di situ, ya. Nah, udah tinggal ya kita cek di saham-sahamnya. Berarti kita udah tinggal reaksi. Kayak Cepin kemarin kan sebenarnya kita udah bisa bereaksi kan. Hari ini mungkin udah kena TS kali ya. Coba. Belum. Nah, ini kayak Cepin kan dia udah mulai naik nih. Ya kan udah mulai naik. Ini masih berhenti di situ. Ya. Nah, ini kan sebenarnya udah menunggu reaksi kita doang nih. Kita mau bereaksi apa enggak, atau secara konservatif mau tunggu dia sampai ke 6.750. Nah, kalau misalnya break 6.750, harusnya sektoralnya juga menunjukkan gejala yang sama. Ada sebuah gejala yang sama. Nah, kalau Cepin bergerak, mungkin nggak JPFA, Main, WMUU itu juga bergerak. Termasuk di dalamnya adalah CPO. Ya, ini dia teman-teman bisa watchlist. Kemudian ya, saham lain itu misalnya kayak sektor lain ya, misalnya cyclical. Nah, sektor cyclical nih lihat ya, dia kan membentuk channeling di situ ya. Channeling ya. Bagus kan ya? Terus habis itu sempat breakdown, kemudian naik nih. Ada apa nih dia naik lagi. Ini masih akan mengalami kenaikan apa enggak? Ya karena candlenya gede, ini cuma sayang aja volumenya nggak ada ya. Nah, candlenya gede, terus break dari EMA 20, berarti kan dia sebenarnya udah, minornya itu kita udah anggap uptrend ya. Jadi ada peluang sebenarnya dia akan melanjutkan nggak sampai ke atas. Ya, kalau dia ada peluang, ya kita tinggal lihat ya cyclicalnya apa. Saham di dalamnya. Kalau teman-teman lihat, sahamnya adalah ini. Oh, kalau cyclical, ini kan kalau udah lihat begini ya, kita langsung ingat dengan ancaman. Ancamannya apa? Saham-saham cyclical ini lebih ke arah saham-saham yang berhubungan dengan keramaian-keramaian. Jadi mesti ada keramaian-keramaian terjadi. Contoh misalnya kayak ya orang kalau misalnya mulai ditutup mana bisa kita ke itu kan karena corona kan. Ini ancamannya ada nih di corona. Nah, berarti kita tunggu coronanya bagaimana nih reaksi pemerintah, kebijakan pemerintah, bla 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 segala macam ya. Oke, nah jadi ini cyclical baru kita watchlist. Watchlist sambil menunggu bagaimana kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah ternyata menerapkan PPKM level 3 di kota-kota besar, ya notabene saham-saham ini kan bergerak di kota-kota besar. Ya kan? Ya, nah dengan sendirinya otomatis ya kita mengurungkan niat dulu untuk ada di daerah sini. Tetapi ada satu saham yang bagus. Walaupun PPKM diterapkan, ya mungkin dia akan tetap bagus. Misalnya contoh sahamnya nih ya. Misalnya contoh ya, sahamnya adalah nih. Ya, kalau teman-teman lihat balik ya, flashback waktu awal pandemi, ini kan saham yang berhubungan dengan radio kan. Orang dia didengerin radio, ya karena
pandemi nggak ada urusan kan? Ya, ini sama media ya. Ini kan berarti mungkinkah mereka akan balik lagi untuk work from home. Jadi otomatis ya media-media ini akan bergerak kembali. Ya, jadi ini opportunity-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya aku analisa ya, teman-teman langsung bisa lihat kan. Di situ ada Mari, di situ ada media, di situ ada MNCN, MSIN, ya SCMA harusnya ada di sini ya. Bener nggak SCMA? Mana SCMA? Ini yang paling baru itu ada Net TV ya. Saya nggak tahu juga nih. SCMA harusnya sih ada di sini ya, karena dia pasti media kan di situ ya. Tapi kok tidak ada? Oh mungkin di sebelah ya. Nah ini SCMA nih ya, SCMA. Kalau misalnya lihat teknikalnya SCMA, ini kan sudah di area yang kita tanda tanya kan. Nah ya, ini ya, kita kan di area kita tanda tanya. Ini mau jalan lagi apa gimana? Ya, SCMA kan ada namanya video ya, video.com tuh ya. Nah, ini mau jalan lagi apa enggak? Nah, tinggal tunggu ya. Jadi ini udah kita lihat ada beberapa. Nah, saya mungkin nggak akan bahas semua sektor ya, tapi ini cuma untuk sektor-sektor yang kita bisa watchlist doang ya. Terus ada sektor yang namanya basic industry. Ya, basic industry. Ya, ini teman-teman lihat ya, basic industry. Kan udah mulai jalan nih. Ya, setelah dia turun ya, udah mulai jalan nih. Ya, benar ya? Dia mulai bergerak nih. Nah, bergerakannya mungkin dia sampai ke sini. Oke lah sampai ke sini. Nah, pergerakan sampai ke sini kira-kira ada nggak sih saham-saham yang bisa kita lihat? Ya, waktu pergerakan ini pergerakannya lebih digerakkan oleh namanya TPIA. Ya, TPIA kan sampai sekarang kan masih bergerak ya. TPIA. Nah, pergerakan ini dia mendorong pergerakan saham-saham yang lain nggak sih? Ya, kalau kemarin kita ada namanya BRPT ya, BRPT. Nah, satunya lagi adalah teman-teman bisa lihat ini. Saham yang satu ini. Nih, ya. Saham ESA. Ya, saham ESA ini walaupun ya, ini kan dia udah bergerak sekian hari ya, volumenya juga oke confirm. Ini juga pergerakan volume confirm ya, pergerakan di sini ya waktu di awalnya volumenya juga confirm ya. Jadi kalau kita lihat chartnya sebenarnya ini pergerakannya ada peluang untuk membuat all time high baru di ESA. Caranya bagaimana? Ya, teman-teman lihat di daerah sini nih. Di 500 sampai 536. Ya, ada peluang sebenarnya kalau dia mencapai all time high, break all time high, berarti kan ini sebenarnya the sky is the limit kan. Ya. Nah, tinggal cari ini peluangnya apa sih yang membuat dia bisa bergerak setinggi itu. Ya, bisa nggak dia bergerak benar-benar all time high lagi? Ini ESA. Catat aja teman-teman ya. Oke, nah ini untuk yang basic industry ya. Kalau yang lain ya teman-teman silakan lihat sendiri lah ya, basic industry, basic material sorry. Ya nih, ini memang banyak kan sebenarnya. Ya ada Aldo juga di situ ya, ada Aldo ini kan udah jalan ya. Terus ya saham-saham lain di sini ada BRMS, itu juga udah jalan, ya kan? BRMS, tapi BRMS tinggal dikit lagi harusnya sih dia akan mulai jalan lagi. Terus ada apa lagi? Ini ada FPNI, masih bagus nggak di situ ya? Nah, teman-teman lihat, ada Inco juga, ada INKP. INKP mungkin kemarin kita sempat bahas mengenai Tekim ya, daripada INKP ya. Ini harusnya ada di sini. Terus ada INTP ya, ada semen-semen ya. Kalau ibu kota negara itu kira-kira bisa mendorong nggak ya? Ini kan undang-undangnya sudah mulai ya. Teman-teman cek di situ. Oke, ini terus habis itu ada satunya lagi adalah industrial. Nih. Ya, sektor yang berhubungan dengan industrial. Ini apa sih sektor ini? Ya, kita lihat ya, kalau sektor ini dia kan sedang setelah naik, nih ya, setelah naik, terus habis itu ini apa? Ya, dia sedang membentuk sebuah flag di situ. Kita cuma tinggal menunggu apa? Ini kolom yang saya bikin hijau lagi. Kuning di situ, tinggal tunggu dia break. Kalau dia bisa break, lanjut nggak ya? Break, retest, lanjut nggak? Ya kalau dia lanjut, berarti ada beberapa saham yang bisa kita tengok di sini. Namanya industrial, ya mungkin teman-teman pasti udah mengira-ngira lah kita bisa memilih siapa aja. Ya ini ada misalnya, ini kalau lihat aja langsung ada ASII, ya ASII. Ini banyak nih saham-saham yang CM. Ya terus habis itu mungkin ada apa lagi ya? Ya teman-teman lihat ya di dalam situ kalau ini kemarin laba juga sempat kita bahas ya, laba ya.
Ada UNTR juga di situ. Nah, ini dia break nggak ya? Kalau dia break, ya harusnya itu adalah menjadi saham-saham yang mendorong si indeksnya itu untuk break ya. Kita coba lihat aja misalnya ASI. Ya, kalau dia bisa break, saya mau tunggu di mana ya? Nah, pergerakannya masih turun nih. Masih turun terus ya. Kalau lihat dari pergerakan ini, ya ini kan dia udah break nih. Dia bertahan nggak? Kalau nggak, lebih baik kita tunggunya di sekitar 5.750 atau 5.000. Ya 5.000 ini kalau misalnya dia turun sampai sini, kan sebelumnya ini lihat histori yang paling dekat aja ya. Ini sebelumnya kan dia ada sebuah demand di situ. Nah, apakah nanti dia kalau dia turun sini demandnya nongol lagi? Ya buat konservatif ya berarti tunggu aja dia break trendline itu. Ya break trendline baru kita ikut. Ini ICE. Ini baru watchlist ya. Baru watchlist, sektor-sektor yang baru watchlist. Sedangkan sektor prioritas itu ya kemarin kita udah bahas kan, transportasi dan energi. Transportasinya kan kita mungkin udah mulai lihat lah ya waktu hari Jumat kemarin bagaimana si Temas kembali lagi all time high. Ya Temas kembali lagi all time high. Kalau udah kayak gitu kan biasanya kita nggak kejar kan. Udah tinggal cek sektor-sektor lainnya kan ada 3 saham lagi yang kita rekomendasi kan waktu untuk pelayaran. Ya, terus habis itu ya itu sama satunya lagi adalah yang prioritas adalah sektor energi. Jadi kalau teman-teman lihat transportasi ya saya kasih lihat sebentar ya nih ya teman-teman lihat ya ini tinggal break ya. Kalau dia break kira-kira saham-saham yang ada di dalamnya itu bagaimana? Kalau ngeliat dari ancaman yang ada, kenapa kita pilih pelayaran ya emiten-emiten pelayaran? Karena ya itu tadi ya mereka dapat pemasukan itu dalam bentuk US dollar ya terus habis itu operasional sebenarnya dalam bentuk US juga karena kan dia mesti beli minyak segala macam kan onder deal segala macam pasti dia butuh minyak kan tapi ditambah lagi dengan ada katalis boomingnya komoditas. Nah kalau booming komoditas berarti kan harusnya akan ada pergerakan dari ekspor di mana Cina pulih, US pulih ya, ekonominya pulih. Berarti kan permintaan untuk komoditas pasti akan tinggi. Ya, harusnya akan ada pelayanan-pelayanan ini jasanya akan dipakai. Ini mungkin akan ada peningkatan pada omset mereka, ya. Ini, nah di dalamnya sebenarnya bukan cuma pelayaran doang, tapi yang kita lihat saat ini peluang kita ada di emiten itu, ya peluang kita ada di emiten tersebut. Kemudian yang satunya lagi adalah IDX Energi. Ya IDX Energi ini kan masih tuh lihat ya masih cukup kinclong kan ya masih cukup nanjak. Jadi saham-saham energi berarti berhubungan dengan komunitas juga kan. Ya nah di dalamnya ya otomatis dia akan mendapatkan ya penghasilan tambahan energi ya berarti ya dalamnya pasti ada Rola ya. Energi ya dalamnya ya, begitu kelihatan langsung ada Aro kan, ada MR anak perusahaannya, terus ada Akra di situ. Ya energi cukup banyak sebenarnya pilihan kita cukup banyak. Cuman mungkin memang ada banyak sekali saham-saham yang mungkin sudah bergerak. Ya, tetapi ya tinggal teman-teman lihat ya masih ada nggak sih yang ketinggalan tapi bagus. Ya jadi nggak sembarangan kita ambil misalnya kayak Tamu teman-teman coba ambil. Tamu kalau nggak salah gocap ya. Ya ini bukan rekomendasi loh ya, saya cuman itu aja ya, saya cuma kasih lihat aja ya nih. Kayak ini kan 50 turun. Oh iya kan? 50 kan? Ya sampai saya nyari-nyari ke bawah ya 50 kan. Nah 50 ini ada volume nih nggak tahu kenapa nanti ya ini 50 nih. Nah 50 apakah kita ambil ya belum tentu kan, kita nggak mungkin bisa ambil yang saham-saham kayak gitu kan. Ini tinggal teman-teman lihat saham-sahamnya ini yang segar kemarin ini udah mulai koreksi kan ya. Ini masih ada PTBA kan belum jalan terlalu jauh. Ini masih ada Pegas ya di situ teman-teman masih bisa lah lihat, masih cukup banyak saham-saham yang bisa kita incar di saham yang di sektor ini, di sektor energi ya. Ini prioritas kita, energi sama transportasi. Sedangkan 4 sektor lainnya tadi itu adalah untuk teman-teman watchlist. Jadi ya sektornya adalah satunya lagi adalah health. Ya, lupa. Ya, ada IDX Health. IDX Health. Nih ya, health itu ya kalau kan kita lihat peluangnya adalah dari COVID ini. Ya, tadi kan yang saya bilang kan, perilaku masyarakat Indonesia kalau kena COVID mereka lebih baik masuk rumah sakit. Sekarang loh ya, masuk rumah sakit walaupun ringan segala macam mereka lebih baik dirawat inap, biaya ditanggung segala macam kan. Ya, jadi ya mungkin ada peluang nggak dengan saham-saham di health. Ya kemarin kita sempat bahas
salah satunya ya, mungkin ini yang sempat kita bahas adalah Same. Ya, Same ini tinggi dikit lagi nih, dikit lagi. Ini udah break ya, kalau break ya dia lanjut nggak? Ya ini ya, tinggal teman-teman perhatikan. Kalau udah ngambil ya tinggal lanjutin trend ya, teman-teman tinggal trailing stop saja ya. Tapi kalau misalnya masih berlaku konservatif, masih menunggu-nunggu, ya tunggu dia break aja. Ya dia break, ya teman-teman tinggal ikut. Memang ada beberapa peluang di resisten ya. Tinggal lihat aja nanti itu. Oke, nah terakhir bukannya gejala ringan nggak boleh kok. Nggak ngerti juga, mesti lihat di lapangan ya. Buktinya oke-oke saja. Kita nggak tahu juga sih ya, apakah benar-benar ditolak atau dipulangkan. Mesti tanya dokter Nunung, dipulangkan nggak dok? Yang ringan-ringan itu. Ya, itu kurang lebih ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa update. Nah, kalau sektor yang lain yang tidak kita bahas di sini, apa yang sedang terjadi ya? Pasti dia dalam kondisi yang cukup down ya. Misalnya IDX Tech ya, IDX Teknologi ini masih udah mulai breaking down ya. Terus apalagi IDX Property. Mungkin kalau properti memang ada beberapa yang saham yang sedang kita lihat itu adalah kita mau tunggu bottomnya di mana. Ya ada kayak misalnya BSDE, CTRA, SMRA itu kan udah mulai ada di daerah-daerah yang sebenarnya udah mulai kolek lah, tapi buat spekulasi ya, buat spekulasi. Jadi ya kita tinggal menunggu aja sih sebenarnya dari sektornya. Sektornya kalau udah menunjukkan sebuah gejala, mungkin ini kalau ini kan masih turun nih, nggak ada low yang baru, nah, kita mungkin mulai lebih aman lah melirik itu. Nah, sementara ya alihkanlah ke sektor-sektor yang prioritas ya. Sektor-sektor prioritas. Mungkin yang infrastruktur juga sama ya. Infra juga sama. Ini juga udah breaking down kan. Jadi makanya saham-saham telco, saham-saham yang berhubungan dengan infrastruktur ya, mungkin yang kayak konstruksi segala macam. Mungkin masih belum kita lihat ya, tetapi kita mau mencari di mana bottomnya. Tunggu dia udah nggak ada new low ya, udah nggak ada low yang baru, mungkin kita udah mulai bisa ngelirik ke sana. Ya mungkin akan itu kali ya, mungkin pada saat lelang udah kepala otorita ibu kota negara itu siapa, mungkin udah mulai ketahuan, terus udah mulai ada lelang-lelang ya, udah mulai ada perusahaan-perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang. Mungkin di situ udah mulai ada gejala-gejala, kita udah bisa mulai melirik properti sama infrastruktur. Ya, tapi itu tunggu nanti aja. Nah, kalau banking itu saya masih tinggal follow the trend aja. Kita nggak mungkin bisa buka posisi lagi, ya. Ini udah tinggal follow the trend aja. Ya kayak misalnya ya banking yang itu yang kita maksud ya kayak BCA, BBNI, itu udah tinggal follow the trend aja. Ya, jadi perhatikan ya tadi ya, kita udah membahas ya. Jadi ini nanti akan berkelanjutan seperti itu setiap minggunya. Jadi hari ini Sabtu kita cuma update doang. Kira-kira saham-saham sektor apa, terus bagaimana dengan market yang namanya juga market update kan. Jadi kita mungkin tidak bicara terlalu banyak pilihan-pilihan saham ya. Tetapi secara tidak langsung ya teman-teman tahu nih, oke, kalau misalnya mungkin sektor energi sama sektor transportasi sudah mulai agak redup, ya kita pindah kemana? Ya seenggaknya kita udah mulai punya watchlist yang lain. Nanti kita pindah ke situ, pindah ke sini. Nah, ada peluang-peluang nggak di saham-saham itu? Mulai perhatikan, mulai bikin trading plan-nya. Nah, habis itu jangan lupa trade plan. Dan jangan lupa juga dicatat. Jadi apa yang teman-teman lakukan ya, benar-benar perlakukan ini sebagai bisnis. Dan memang trading itu adalah bisnis. Jadi catatan itu menjadi pembukuan teman-teman. Nah, dari pembukuan ini, teman-teman bisa mengembangkan atau berhenti sama sekali. Ya, saya kayak nggak cocok. Ya, nggak cocok. Jadi, teman-teman punya alasan untuk keluar. Jadi, nggak kayak kecanduan. Ini kok orang lain bisa, gue nggak bisa gitu ya. Tapi kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan. Ya, tapi kalau cocok, teman-teman akan melakukan evaluasi. Teman-teman akan melakukan review. Terus, teman-teman akan melakukan penyesuaian terhadap apa yang sudah, mungkin ini salah. Ini tidak benar. Nah, gue harus perbaiki gimana? Jadi ada satu dorongan dari dalam diri kita untuk berubah, untuk bertumbuh. Kalau tidak, ya nggak ada gunanya. Beneran nanti akhirnya ya jadi kayak saya nih. Waktu di awal trading sampai berapa tahun itu tetap begitu-gitu saja. Jadi akhirnya cuma keluar masuk gitu doang ya. Tapi get nothing gitu. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berubah.
Nah, perubahan itu yang akhirnya menuntun adanya pertumbuhan. Kalau enggak, yang teman-teman akan cuman berjalan di tempat. Kayak apa, duduk di kursi goyang ya, rasanya bergerak tetapi nggak kemana-mana. Ya, jadi sayang gitu loh. Waktu yang teman-teman buang itu sayang ya. Di sini potensinya gede banget, potensinya besar banget, tetapi harus bisa dimanfaatkan dan secepatnya tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Jangan sampai punya kendaraan, punya mobil, tapi nggak tahu cara menggunakannya. Ya nggak akan kemana-mana kita. Mobil itu cuma akan ditaruh di situ aja, di garasi, cuma untuk memperindah rumah kita. Lo ada mobil nggak? Ada di rumah. Tapi nggak bisa membawa kita kemana-mana. Jadi mobil itu akhirnya nggak ada gunanya. Ya, demikian juga dengan trading. Potensinya besar. Ya, tetapi kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, cara menghasilkan dari bisnis ini, ya sayang. Buang-buang waktu, malah buang uang malah. Ya, jadi oleh sebab itu lakukan pencatatan, bikin trading plan, analisa, ya. Ini kerja kita. Terus habis itu dicatat. Ya, dicatat. Ini mungkin moga-moga minggu depan ya, moga-moga minggu depan saya udah mulai memperbaiki buku jurnal ya. Buku jurnal jadi bikin dia agak besar, agak tebal, agak komplit, sekaligus ada sedikit sedikit tulisan di sana. Ya, moga-moga minggu depan itu ya, nanti teman-teman tungguin lah. Moga-moga minggu depan saya udah bisa dapat ininya loh, contohnya ya. Contoh, kan dia biasanya kalau sebelum dicetak kan dia harus bikinin saya satu cetakan dulu kan, untuk kita edit dulu kan, dicetak banyak atau enggak. Ya, moga-moga minggu depan udah bisa. Oke, teman-teman, demikian market update kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya, semoga juga bisa menolong teman-teman untuk melihat market kita kira-kira ke depannya seperti apa ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di minggu yang akan datang ya. Salam tim semuanya.